Jadi ini adalah handphone jadul ya, handphone gaming jadul, yaitu handphone N-Gage yang baru aku beli. Beberapa hari ini aku tuh kepikiran karena lagi nggak sibuk gitu ya, terus kepikiran kok pengen main game lagi gitu kan. Cuman main game-game online itu aku nggak begitu bisa ngikutin ya, kayak Mobile Legend gitu-gitu tuh nggak begitu suka juga gitu kan. Paling yang aku mainin itu yang game-game lebih santai seperti Clash of Clans ya, COC gitu. Nah kalau COC masih sanggup aku mainnya. Kalau udah kayak Mobile Legend dan lain sebagainya itu udah nggak begitu sanggup gitu ya ngikutinnya, main yang strategi yang terlalu berat-berat gitu. Nah dari situ aku kepikiran, aku dulu pernah punya handphone ini tahun 2007 2008 waktu masih SMA ya, dan banyak banget game-game yang menurut aku bagus serta bikin nostalgia gitu ya. Nah jadi akhirnya aku mutusin buat beli beli handphone ini. Ini baterainya jenis BL5C ya. Sekarang handphone N-Gage ini N-Gage QD ya, harganya naik lagi gitu. Di tahun 2007-an itu aku belinya dulu itu second ya, itu aku dapat harga sekitar 1.500.000-an, wajar lah ya, masih mahal di tahun itu. Cuman sekarang harganya ya lumayan juga, masih lumayan tinggi gitu. Ini AMC-nya ya, lumayan tinggi. Kalau yang harga yang benar-benar masih bagus dan lengkap itu harganya bisa di atas 1.500.000-an lebih gitu kan. Nah yang ini aku pilihnya kondisinya handphonenya aja gitu ya, batangan, tapi katanya kondisinya bagus nih. Oh my god, gila, terakhir megang 2008 dan baru megang lagi sekarang. Karena setelah lulus SMA itu aku udah nggak megang handphone N-Gage lagi gitu ya. Aku gantinya ke Nokia tipe N73 kalau nggak salah ingat ya. Gila. Oke. Ini tempat masukin MMC-nya, lubang speaker, lubang headset dan charger. Oh ya, tipe handphone yang lama-lama seperti ini tuh dia nggak bisa masuk ke menu ya, kalau nggak salah ingat dia tuh nggak bisa masuk ke dalam menu, cuman sampai di nyala aja gitu ya, nggak bisa sampai masuk ke dalam menu kalau dia nggak pakai SIM card ya. Seingatku sih begitu ya, cuman karena udah lama banget ya ini. Karena kan kita kalau pakai HP Android zaman sekarang itu nggak pakai SIM card pun nggak jadi masalah gitu kan. Jadi dia harus pakai SIM card seingatku ya. Cuman apa aku salah ingat atau enggak gitu ya. Waduh, ini agak kena karetnya. Sekarang spare partnya aja pun mahal ya. Ini casingnya aja itu udah harga di atas 100-an. Ini aku dapat yang harga 450 ribuan. Udah dapat MMC ini tadi. Ternyata nggak dapat chargernya ya, aku lupa nanya ini. Sekarang tuh tulangnya ini ya, karetnya ini pun mahal gitu, 70 ribuan gitu ya. Dan casingnya ini yang lengkap dengan keypadnya ini di harga 100 ribuan ke atas gitu, kayak gila-gilaan gitu ya. Karena emang kalau tipikal yang handphone jadul seperti ini tuh kan
bukan ke fungsinya ya, tapi lebih ke kolektor ya. Karena kan ini udah kurang lebih 16 tahun, 17 tahunan kan, 2004-an kalau nggak salah ya. Tombol powernya itu kalau nggak salah di sini kan ya. Nah, kita lihat dulu ya. Seingat aku, dia nggak bisa kalau nggak masuk SIM card ya. Jadi kita coba nyalain dulu. Ini LCD-nya masih tergolong bening ya. Masih bening banget ini. Karena handphone Nokia Symbian nih kan nggak bisa nih. Jadi harus dimasukin SIM card. Oke, aku masukin SIM card dulu. Handphone jadul ini, handphone Nokia jadul ya, yang keluaran 2004, 2005, 2006 segitu. LCD-nya tuh ada yang agak kekuningan gitu ya, walaupun belum tua ya, apalagi yang udah tua sekarang gitu ya, udah belasan tahun ini ya, makin banyak yang udah mulai kelihatan tua gitu ininya, LCD-nya. Oke, aku masukin SIM card dulu. Halo semuanya, balik lagi. Oke, ini perjuangan banget ya, namanya HP jadul. Jadi cuman perkara buat nyari adapter SIM ini ya. Karena kan handphone sekarang tuh kan rata-rata udah pakai nano SIM ya. Nyari ini aja aku harus keluar dulu gitu ya. Nggak ketemu bekas yang SIM aslinya nih. Jadi kita masukin. Kita coba ya. Oke. Terpasang. Dan juga sekalian tadi aku keluar beli baterai BL5C-nya yang katanya sih ini double power ya. Gak ngerti, ini katanya sih lebih bagus daripada yang biasa, kapasitasnya lebih besar katanya. Karena aku cari charger yang untuk Nokia ini tipe NGK ini ya, maksudnya charger besar ya kita sering bilangnya ya, itu kemana-mana udah nggak ada gitu, udah jarang ada yang jual kan. Akhirnya ya udahlah aku beli baterai baru. Dan juga ini mungkin anak-anak zaman sekarang ya, anak 2000-an mungkin nggak tahu gitu ya, tahun 2000-an ke atas mungkin nggak tahu ya charger ini kali ya. Nih, ini charger kodok. Jadi, aduh, jadi nih cara pakainya kayak gini. Ini ada kutub positif dan kutub negatifnya. Tinggal kita jepit aja nih. Karena di sini kan ada 3 nih. Ya, ini ada 3. Terus ininya ada 2 nih. Yang positif sama negatifnya. Nah, ya. Dan nanti tinggal dicolokin ke listrik ya, colokan. Aduh, ternyata susah itu ya cari charger untuk Nokia aja. Oke. Kita coba, karena yang itu tadi udah lowbat, mungkin baterainya juga udah nggak bagus lagi. Semoga aja ini kondisi handphonenya masih bekerja dengan baik. Ini katanya sih masih bagus ya, cuman ya namanya kita beli online itu kan agak riskan juga ya, apalagi ini beli langsung dari Facebook ya, bukan dari marketplace, jadi nggak bisa lihat rating orang-orang pembeli sebelumnya tuh nggak tahu gitu kan. Oke. Katanya sinyal ya untuk handphone jadul ya, zaman dulu gitu ya, handphone lama itu rata-rata emang bermasalah di sinyalnya, karena semenjak kebijakan untuk pembatasan sinyal ini sekarang ya, jadi nggak semua sih, tapi kebanyakan handphone lama itu sinyalnya pada kebegal ya gitu ya, pada keblokir. Oke, sekarang jam 2 di luar lagi gerimis ya, 52. Ini tombol oke ya. Di sini juga bisa sih pakai oke ini juga. Hari ini tanggal 19. Oh iya ya, ini kan bisa ya. Astaga. Mohon maaf ya teman-teman ya. Hari ini tanggal 19 atau 18 sih? 18 ya, 18 bulan 7. Aduh. 2022. Oke. Salah ya,
Ternyata sinyalnya masih dapet ya. Alhamdulillah. Oke, kita cek. Kemarin katanya dapat memori kan. Tadi kan udah aku masukin ya memorinya nih. Ini. Tulisannya sih 16 megabyte ya. Bayangin coy gitu ya. Teman-teman bayangin ya. Memori cuma ukuran 16 megabyte gitu ya. Kecil banget gitu ya. Oh, udah ada beberapa game juga nih ternyata. Kita lihat. Media kosong. Tombol kembali mana? Astaga. Ini layarnya cuma 2 inch ya. Jadi kecil banget. Tapi kalau buat main game enak gitu loh ya. Zaman dulu. Bayangin ya. Tuh. 15 MB. Bebasnya 10 MB, gila. Kecil banget. Astaga. Ini suaranya sih udah jelas ya. Udah kelihatan ya suaranya. Kalau suaranya kayaknya oke sih. Keypadnya juga masih oke. Cuman karena ini bukan keypad asli ya. Jadi agak kurang gitu. Ini nada dering yang pernah booming di FTP atau sinetron Indosiar ya. Astaga, gila ya, nostalgia banget ini. Tidak. Titit. Bukan gitu ya. Oke. Lumayan lah ya untuk harga 400 ribuan. Kita ini unik banget ya. Icon-iconnya ini. Ini kalau mau ganti icon-icon ini atau temanya ini harus dioprek dulu ini. Ini handphone jadul-jadul kayak gini nih, zaman dulu tuh harus customisasinya tuh harus pinter gitu ya. Pinter-pinter kita gitu. Kalau zaman sekarang kan semuanya udah dipermudah ya, ganti tema tinggal masuk ke menu tema gitu kan. Ini bahkan transfer file aja kalau belum diinstalin File Explorer atau FileMan ya, kalau nggak salah aplikasinya itu, nggak bisa gede-gede gitu loh, karena kapasitas memorinya ini itu seingat aku cuma sekitar 4 MB-an ya, atau 2 MB-an gitu. Jadi kalau mau transfer file seperti MP3, nah ini kalau nggak salah nggak bisa juga ngeplay file MP3 ya, harus ada aplikasi ketiga juga gitu kan. Kayak apa ya, lupa aku ya, udah saking lamanya ya. Pokoknya butuh aplikasi lagi untuk ininya, install ngeplay MP3. Nah, untuk customisasinya biar bisa masuk file gede-gede itu harus pakai File Explorer, diakalin lagi. Aduh, udah lupa banget semua. Kalau zaman dulu tuh seru gitu ya ngoprek-ngoprek kayak gini. Kalau zaman sekarang kita udah terlalu dikasih kemudahan, malah agak-agak males ya gitu ya. Ini game favorit banget sih ini. Tapi zaman dulu belum pernah tamat juga kok. Wih. Wah, masuk. Tuh salah. Aduh, cemen ya. Main ginian aja. Aduh, salah lagi kan? Sungguh. Explode Arena ini game-game Symbian yang booming banget lah ya zaman dulu ya. Kayak hampir semua orang-orang yang punya HP Symbian ada game-game kayak gini nih. Kalau nggak salah ini bisa multiplayer kan ini. Multiplayer nih. Bisa nih. Dia pakai Bluetooth kalau nggak salah multiplayernya ya. Oh, udah lupa banget. Udah berapa? 2008? Udah puluhan tahun lah ya. Kalau 2000 ini rilisnya 2004 2005 berarti udah sekitar 16-17 tahunan dong.
hero-nya belum kebuka gimana? Oh. Tuh. Seru banget ini aja. Kenapa aku mutusin buat beli handphone NGK lagi gitu ya? Ada mati saga. Karena emulator kan katanya udah ada ya. Udah ada emulatornya katanya ya untuk Android gitu ya. Tapi secanggih apapun emulator kayaknya nggak akan bisa semaksimal waktu gunain handphone yang memang support kayak gini gitu ya, emang handphone Symbiannya gitu ya. Dan juga kan kalau ini kan layarnya pas ya, gamenya dengan layarnya tuh jadi pas gitu kan, jadi kan enak ngeliatnya. Tapi kalau di handphone Android kan layarnya gede ya, jadinya kan kayaknya kepotong gitu. Aduh ya, gila ya, nostalgia banget. Dulu kalau tahun 2008an itu ya, 2017 2008 2007 2008 kalian punya ini gitu, keren banget sumpah. Kalau dibawa ke sekolah, ini handphone udah kayak piala bergilir gitu ya, dipinjemin temen-temen, balik-balik baterainya habis gitu ya. Kalau zaman dulu baterai habis ya. Apa ini besok 19 Juli dong, plus 2000 koin pulsa Anda akan hangus. Hah? Emang aku ada poin sebanyak itu? Oh bohong, ternyata kirain. Kayaknya banyak banget kalau ada 2000 koin. Ya ampun, klasik banget ya tampilannya. Malah jujur aku kadang kalau inget-inget handphone jadul kayak gini tuh, pakai handphone Android tuh kadang mikir enak banget ya kalau sumpahnya ada tema yang bisa customisasinya tuh kayak retro gini gitu loh, balik-balik ke icon-icon yang zaman handphone Symbian dulu gitu kan, lucu gitu loh. Aplikasi screenshot ya, ini ada video playernya juga. Ini ada file explore tapi nggak ada file explore-nya ya. Nah ini yang WP ini wallpaper originalnya nih. Jadi zaman dulu tuh wallpapernya juga udah keren-keren. Yang menariknya dari handphone zaman dulu khususnya Nokia itu, setiap handphonenya itu rilis pasti ada sesuatu hal yang baru ya. Entah itu fitur atau minimal ringtone sama wallpaper gitu kan. Jadi setiap handphone tuh ada daya tariknya gitu loh, nggak sama semua gitu kan. Kalau kita beli handphone Android kan kebanyakan sama ya, mungkin ada beda-bedanya dikit juga, tapi sekarang udah mulai ada beda-bedanya juga gitu ya, antar merek gitu, antar brand gitu. Oke, segitu aja. Jadi kalau kalian tanya beli handphone NGK di tahun 2022 gitu, apakah masih worth it? Ya balik lagi dengan tujuannya apa ya. Kalau untuk buat sarana komunikasi ini udah nggak worth it lah ya. Kalau buat teleponan ya masih bisa ya. Cuman kalau buat apa namanya tuh internet tuh, ini cuman GPRS coy. Lemotnya udah nggak ini lagi lah. Jadi paling ini cuman buat main-main game aja ya, sama nostalgia ya. Buat kalian yang dulu mungkin pengen handphone ini tapi belum kebeli, dan sekarang kalian udah dewasa dan udah punya uang dan akhirnya bisa gitu ya beli, ya udah beli aja gitu ya, buat sekedar hiburan, mengenang masa-masa masih muda dulu ya. Nih, salah satu game legendaris juga, Skyforce. Untuk game Skyforce ini kalau nggak salah dia udah ada juga ya di ini kan, di Android ya. Tapi banyak yang nggak adanya game-game di Android itu.
Padahal ini game sumpah seru banget ini, cuman matanya harus jeli karena pelurunya kadang udah kayak tembakan apa aja pelurunya. Ada bintang-bintang ini katanya, ini poin juga kan seingatku ya bintang-bintang itu. Emang anaknya bukan anak-anak gamer ya, cuman aku main game itu emang buat hiburan gitu loh. Jadi kalau kalah ya udah nggak ngerasa ada beban atau gimana gitu ya. Kalau game-game sekarang kayak modelnya ML terus yang game-game lainnya gitu ya, itu kan rata-rata mainnya kadang main perlu tim gitu ya, entah 3 atau 5 gitu kan versus gitu ya. Nah, kalau kita mainnya nggak bagus itu kadang kan diejekin lah atau apalah gitu kan, jadi ya mungkin ada challenge-nya juga ya, tapi kadang kan kayak ngerasa have fun-nya tuh jadi kurang gitu loh, karena pengen tampil lebih baik atau gimana gitu kan. Kalau game-game yang kayak gini paling kita gede-gedean skor aja gitu kan, nggak perlu nggak bikin sampai toxic gitu loh mainnya. Aduh, tuh lupa ada orang yang harus diselamatin juga ya, karena kecil jadi nggak kelihatan. Oke, segitu aja review ya, bukan review juga ya, segitu aja ngobrol-ngobrolnya ya, ngobrol-ngobrol ya jatuhnya kita ini ya, ngobrol-ngobrol tentang Nokia N-Gage di tahun 2000, ini N-Gage UD ya, di tahun 2022. Jadi kalau ditanya masih worth it lah apa enggak ya, menurut ya itu tadi ya aku bilang ya, kalau kalian beli ini untuk sarana hiburan gitu ya, rekreasi gitulah ya, nostalgia gitu ya, ini masih worth it ya, walaupun harganya sebenarnya 400.000 ya gitu ya. Kayak kita kalau nambah 1000 lagi 100.000 atau 200.000, 500 600 gitu udah dapet handphone Android ya yang jauh lebih banyak bisanya daripada handphone ini gitu kan. Tapi handphone ini juga ada hal yang nggak bisa dimainin di Android gitu kan. Contohnya gamesnya yang banyak banget gitu ya. Gamesnya yang cukup banyak, ini yang menarik ya, grafiknya itu walaupun ya belum terlalu, ya ada yang udah 3D ya, tapi ya grafiknya belum sebagus handphone game-game zaman sekarang gitu ya, tapi ya tetap menarik dimainin gitu ya, tipe-tipe game-game klasik gitulah. Oke, segitu aja dari saya, terima kasih. Tolong bantuan subscribe-nya, like dan komen. Kalau ada yang mau ditanya-tanya atau diobrolin bareng-bareng di komen juga boleh ya, kita ngobrol bareng sekaligus nostalgia. Terima kasih.